pembelajaran sebelumnya melalui PowerPoint sudah dijelaskan materi seputar laporan keuangan perusahaan jasa. Nah, kali ini kami akan mereview kembali secara singkat laporan keuangan perusahaan jasa yang sudah dibahas sebelumnya, sekaligus bagaimana sih cara menyusun laporan keuangan itu. Perusahaan jasa secara umum memiliki 3 laporan keuangan utama, yaitu yang pertama laporan laba rugi, laporan perubahan modal, dan laporan posisi keuangan atau neraca. Laporan laba rugi adalah laporan keuangan yang memberikan informasi mengenai laba atau rugi bersih yang didapatkan perusahaan dalam periode akuntansi tertentu. Komponen pada laporan laba rugi terdiri dari pendapatan, beban, dan laba atau rugi. Laporan perubahan modal merupakan ikhtisar yang menyajikan modal perusahaan beserta perubahan dalam periode tertentu. Nah, komponen pada laporan perubahan modal ini terdiri dari modal awal, laba atau rugi, break-even, dan modal akhir. Nah, laporan keuangan yang terakhir adalah laporan posisi keuangan atau neraca. Nah, neraca ini adalah laporan sistematis mengenai aktiva, kewajiban, serta modal dari suatu perusahaan pada suatu periode tertentu. Untuk lebih jelasnya, simak video pemaparan berikut. Laporan keuangan pada suatu perusahaan berasal dari neraca lajur, di mana di dalam neraca lajur terdapat neraca saldo, ayat jurnal penyesuaian, neraca saldo setelah penyesuaian, laporan laba rugi, dan laporan posisi keuangan atau neraca. Nah, kita bahas satu persatu ya, agar teman-teman menjadi lebih paham. Di sini ada neraca lajur laris digital printing. Jadi bagian neraca saldo diambil atau bersumber dari neraca saldo awal pada tanggal 1. Ayat jurnal penyesuaian bersumber dari ayat jurnal penyesuaian di mana terdapat akun-akun yang terpengaruh. Selanjutnya, pada neraca saldo setelah penyesuaian merupakan hasil kalkulasi antara neraca saldo dan ayat jurnal penyesuaian. Selanjutnya, ada laporan laba rugi dan laporan posisi keuangan di mana akun-akun ini digolongkan. Pada laporan laba rugi, khusus akun yang bernomor 4 dan 5, yaitu pendapatan dan beban. Laporan posisi keuangan atau neraca, khusus akun yang bernomor 1, 2, dan 3, yaitu aset, kewajiban, dan modal. Teman-teman bisa lihat nih, ada nominal Rp9.600.000 yang diberi warna hijau. Itu adalah bagian yang menunjukkan bahwa perusahaan tersebut memperoleh keuntungan atau laba. Bagaimana tahu kalau perusahaan itu laba atau rugi? Cara gampangnya adalah jika pada laporan laba rugi sebelah kreditnya lebih besar dari sebelah debit, maka perusahaan itu laba. Jika sebaliknya, maka perusahaan itu rugi. Dan jika pada laporan posisi keuangan sebelah debitnya lebih besar dari sebelah kredit, maka perusahaan tersebut laba, dan jika sebaliknya, maka perusahaan tersebut rugi. Nah, untuk yang selanjutnya adalah nominal 9.600.000 didapatkan dari pengurangan antara kredit dan debit pada laporan laba rugi dan laporan posisi keuangan atau neraca. Nah, sebelah debit pada laporan laba rugi sebesar 20.200.000, lalu dan sebelah kreditnya yaitu 29.800.000. Nominal kredit lebih besar dari nominal debit, berarti perusahaan pada periode tersebut mendapatkan laba. Dan sebaliknya, jika posisi debit lebih besar daripada posisi kredit, maka perusahaan akan mengalami rugi. Nah, kita harus cari tahu berapa keuntungan perusahaan tersebut, yaitu dengan cara mengurangi 29.800.000 dengan 20.200.000. Maka ditemukan hasil laba yakni 9.600.000. Nah, 9.600.000 tadi ini ditaruh di bagian bawah 20.200.000 agar sebelah debit dan kreditnya menjadi balance atau seimbang. Begitu juga pada laporan posisi keuangan. Setelah debit pada laporan posisi keuangan sebesar Rp102.200.000 dan sebelah kreditnya Rp92.600.000, nominal debit lebih besar dari kredit, berarti perusahaan itu mengalami laba. Dan sebaliknya, jika posisi kredit lebih besar daripada posisi debit, maka
perusahaan itu akan mengalami rugi. Nah, kita harus tahu nih berapa keuntungan perusahaan tersebut, yaitu dengan cara mengurangi Rp102.200.000 dengan Rp92.600.000. Maka ditemukan hasil laba sebesar Rp9.600.000, dan selanjutnya Rp9.600.000 ini ditaruh di bawah Rp92.600.000 agar sebelah debit dan kreditnya balance atau seimbang. Setelah menyusun neraca lajur, yuk sekarang kita menyusun laporan keuangan. Laporan keuangan yang pertama adalah laporan laba rugi Laris Digital Printing per 31 Desember 2021. Akun-akun nominal pada laporan laba rugi diambil atau bersumber dari laporan laba rugi di neraca lajur. Jadi teman-teman hanya memindahkannya saja. Yang pertama, akun pendapatan. Untuk akun pendapatan hanya pendapatan jasa saja sebesar Rp29.800.000. Jadi jumlah pendapatan adalah Rp29.800.000. Selanjutnya adalah akun beban. Kita rinci dulu nih, ada beban apa saja. Yang pertama, beban gaji dan upah sebesar Rp7.500.000, beban perlengkapan sebesar Rp1.700.000, beban sewa sebesar Rp6 juta, beban iklan sebesar Rp1.500.000, beban asuransi sebesar Rp400.000, beban bunga sebesar Rp600.000, beban penyusutan sebesar Rp2 juta, dan beban lain-lain sebesar Rp500.000, sehingga didapatkan jumlah beban sebesar Rp20.200.000. Setelah itu, kurangi jumlah pendapatan dan jumlah beban. Jadi Rp29.800.000 dikurangi Rp20.200.000, sehingga didapatkan laba Rp9.600.000. Jadi laba dari Laris Digital Printing sebesar Rp9.600.000, dan hasil tersebut harus sama dengan hasil yang ada di neraca lajur. Untuk selanjutnya yaitu laporan perubahan modal Laris Digital Printing. Nah, laporan perubahan modal ini disusun agar kita tahu berapa sih modal awal atau modal akhir dari perusahaan tersebut. Nah, caranya gimana? Nah, caranya itu yang pertama kita tulis dulu nih modal awal atau modal akhir dari 1 Desember 2021. Nah, diketahui modal awal sebesar 45 juta. Nah, teman-teman bisa lihat dari neraca saldo awal atau neraca lajur. Lalu yang kedua yaitu laba bersih. Nah, laba bersih ini diketahui sebesar 9.600.000. Nah, teman-teman pasti tahu dong 9.600.000 itu dari mana? Yap, benar banget. Jadi 9.600.000 itu dari laba bersih di laporan laba rugi. Nah, untuk selanjutnya yaitu priva pemilik sebesar 1.200.000. Teman-teman bisa lihat dari neraca lajur. Lalu setelah itu ada tambahan modal di mana laba bersih itu dikurangi dengan priva pemilik 9.600.000 dikurangi dengan 1.200.000. Nah, sehingga didapatkan yaitu 8.400.000. Setelah itu modal awal sebesar 45 juta ditambah dengan 8.400.000 sehingga didapatkan modal akhir sebesar 53.400.000. Nah, jadi modal akhir dari Laris Digital Printing per 31 Desember 2021 yaitu 53.400.000. Nah, sekarang kita udah masuk nih teman-teman di laporan yang terakhir, yakni laporan posisi keuangan atau yang bisa disebut juga dengan laporan neraca. Nah, Laris Digital Printing ini sama seperti laporan laba rugi, laporan posisi keuangan atau neraca ini juga bersumber dari neraca lajur bagian posisi keuangan dan juga bersumber dari laporan perubahan modal. Laporan posisi keuangan ini memuat beberapa komponen, yakni aktiva yang berisi aktiva tetap dan aktiva lancar. Dan sebelah kiri yakni bagian pasiva atau kewajiban dan modal. Penulisan pasiva ini bisa di sebelah kiri aktiva, bisa juga dituliskan di
bawah setelah perhitungan aktiva. Di mana aktiva dan pasiva ini nanti saat dilaporkan pada laporan posisi keuangan hasilnya harus sama atau balance. Nah, pada aktiva lancar terdapat akun kas sebesar Rp22 juta, piutang usaha sebesar Rp13.800.000, perlengkapan sebesar Rp800.000, dan asuransi dibayar di muka sebesar Rp4.400.000. Sehingga jumlah aktiva lancar sebesar Rp41 juta. Selanjutnya, aktiva tetap yang terdiri dari peralatan Rp60 juta dan akumulasi penyusutan peralatan sebesar Rp2 juta. Jumlah aktiva tetap sebesar Rp60 juta, kemudian dikurangi akumulasi penyusutan sebesar Rp2 juta, sehingga didapatkan hasilnya yakni Rp58 juta. Jadi jumlah aktiva secara keseluruhan yakni aktiva tetap dan aktiva lancar dengan ditambahkan sebesar Rp41 juta ditambah Rp58 juta yang menghasilkan nilai aktiva sebesar Rp99 juta. Kemudian pada komponen pasiva yang terdiri dari kewajiban dan modal, pada kelompok akun kewajiban terdapat akun wesel bayar sebesar Rp20 juta, utang usaha sebesar Rp25 juta, dan utang bunga sebesar Rp600.000, sehingga jumlah kewajibannya adalah Rp45.600.000. Dan kelompok akun modal hanya terdapat akun modal pemilik sebesar Rp53.400.000 yang didapatkan dari modal akhir pada laporan perubahan modal. Jadi jumlah pasiva yang didapat dengan menambahkan modal awal pemilik dan penambahan modal dari laporan perubahan modal adalah sebesar Rp45.600.000, sehingga didapatkan hasil sebesar Rp99 juta. Jadi dapat disimpulkan bahwa aktiva dan pasiva sudah seimbang, yakni sebesar Rp99 juta. Jadi begitu teman-teman cara menyusun laporan keuangan pada perusahaan jasa. Nah, semoga dapat dipahami dan jangan lupa untuk diterapkan ya. Sampai jumpa.